Kepada Habib Akbar. We need to analyze again who can play the next match because many problems. But I think we can fight the final game only one. Yang ada di Indonesia ya, dan saya ingin mencari yang terbaik. Jadi kita membuat tesnya secara metode juga cukup panjang ya. Kita tidak hanya bisa lakukan hanya dalam 1 minggu, hanya 2 minggu. Jadi ada bisa bikin publik fans Timnas Indonesia terkejut. Tepat tadi malam, hasil laga perdana Piala AFF U20 2025, Timnas Indonesia U20 asuhan Nova Arianto berhasil kalahkan Thailand dengan skor 2-0 lewat gol Arkan di menit ke-20 dan 77. Sampai bikin pelatih Thailand U20 Emerson Pereira malu dan kecewa berat, gak terima sampai nyalahin wasit begini. Benarkah? Wow, alhamdulillah, ini benar-benar valid info A1. PSSI resmi kontrak pelatih baru timnas senior berinisial JH, sampai bikin iri negara Amerika Latin. Wah, siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Hahaha, rasain kau kejam dibalas kejam. Karma suka hina timnas Indonesia akhirnya terjadi. Malaysia dapat tambahan hukuman dari FIFA, sampai Safi Sali bicara begini. Kok bisa? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat tadi malam, Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan impresif di laga perdana Piala AFF U20 2025 yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta semalam. Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-0 berkat 2 gol dari Arkan Kaka yang dicetak pada menit ke-20 dan ke-77. Hasil ini menjadi modal penting bagi Garuda Muda yang mengandalkan serangan balik cepat untuk menundukkan tim unggulan asal Thailand. Meskipun Thailand mendominasi penguasaan bola dengan 60%, sementara Indonesia hanya memiliki 40%, tim asuhan pelatih Nova Arianto tampil sangat efisien dalam memanfaatkan peluang. Indonesia berhasil mencatatkan 10 tembakan tepat sasaran dari 12 percobaan, sementara Thailand hanya mencatatkan 7 tembakan tepat sasaran dari total 14 percobaan. Keunggulan tersebut membuktikan bahwa meskipun tim Garuda Muda tidak sering menguasai bola, mereka lebih tajam dalam penyelesaian akhir. Pelatih timnas Thailand U20 Emerson Pereira tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai pertandingan. Meski timnya mendominasi penguasaan bola, Pereira merasa Indonesia diuntungkan oleh keputusan wasit yang dinilainya kontroversial. Dalam pernyataannya yang penuh emosi, Pereira merasa timnya seharusnya mendapatkan penalti setelah salah satu pemain Thailand dijatuhkan di dalam kotak penalti pada babak pertama. Menurutnya, insiden tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran yang seharusnya dihukum dengan tendangan penalti. Jujur, saya sangat kecewa dengan keputusan wasit yang jelas merugikan kami. Ada sebuah insiden di kotak penalti yang sangat jelas, di mana pemain kami dijatuhkan, tetapi wasit malah mengabaikannya. Itu adalah penalti yang sangat jelas. Kami merasa seperti diperlakukan tidak adil di sini, ujar Pereira dengan nada marah. Pelatih asal Brasil itu semakin geram ketika membandingkan insiden tersebut dengan keputusan-keputusan lain yang ia anggap merugikan timnya. Kami mendominasi permainan, kami menguasai bola, dan kami menciptakan banyak peluang. Tapi setiap kali kami mendekati kotak penalti Indonesia, kami seperti tidak dihargai. Itu adalah pelanggaran yang jelas dan harusnya dihukum penalti. Kenapa wasit tidak melihat itu? Apa yang terjadi di sini? Kata Pereira dengan nada emosi yang memuncak. Pereira mengungkapkan bahwa keputusan wasit ini sangat memengaruhi jalannya pertandingan. Kami merasa sangat dirugikan. Jika itu penalti, pertandingan bisa saja berjalan berbeda. Tapi kami tak akan membiarkan ini begitu saja. Kami akan melakukan protes resmi terhadap wasit, dan kejadian ini akan kami bawa ke badan penyelenggara. Keputusan yang salah seperti itu tidak boleh dibiarkan, tegas Pereira. Meskipun timnya kalah, Pereira menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah dan akan berusaha untuk bangkit di pertandingan selanjutnya. Kami akan terus berjuang dan memperbaiki permainan kami. Tapi kami juga berharap ada keadilan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Wasit harus lebih adil dan tidak merugikan tim manapun, lanjut Pereira dengan kesal. Sementara itu, di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto menjelaskan bahwa kemenangan ini tidak terlepas dari strategi serangan balik cepat yang sudah diterapkan sejak latihan. Nova yang sebelumnya bekerja bersama Shin Tae-yong di timnas senior Indonesia, mengaku banyak menerapkan filosofi yang sama. Serangan balik cepat adalah gaya permainan yang menjadi ciri khas Shin Tae-yong, dan Nova berhasil mengadaptasi gaya tersebut dengan baik dalam skuad muda Indonesia. Kami tahu Thailand adalah tim yang kuat, terutama dalam penguasaan bola. Oleh karena itu, kami memilih untuk bermain sabar dan menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Alhamdulillah, kami bisa memanfaatkan itu dengan baik, ujar Nova usai pertandingan.
Meskipun penguasaan bola Thailand jauh lebih unggul, Indonesia menunjukkan kemampuan untuk mengubah setiap peluang menjadi ancaman. Dalam pertandingan ini, Indonesia mampu tampil efektif dengan memaksimalkan serangan balik yang cepat dan terorganisir, sementara Thailand kesulitan menembus pertahanan solid Garuda Muda. Nova Arianto, yang merupakan murid dari Shin Tae-yong, menerapkan filosofi serangan balik yang menjadi ciri khas pelatih asal Korea Selatan itu. Shin Tae-yong terkenal dengan gaya bermain yang menekankan pertahanan solid dan transisi serangan yang cepat, sesuatu yang telah diadopsi oleh Timnas Indonesia Senior dan kini diteruskan ke level U20. Nova Arianto menjelaskan bahwa meski Indonesia tidak banyak menguasai bola, mereka mampu menciptakan peluang berbahaya melalui transisi serangan yang cepat. Dengan filosofi yang dibawa Shin Tae-yong, kami lebih menekankan pentingnya pertahanan yang rapat dan melakukan serangan balik yang cepat. Pemain-pemain kami sudah terbiasa dengan cara bermain seperti ini, dan terbukti hasilnya sangat positif di lapangan, ujar Nova. Kemenangan ini tentu saja membanggakan bagi Nova, yang kini dapat meneruskan warisan strategi Shin Tae-yong kepada para pemain muda Indonesia. Saya sangat menghargai semua ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Tentu saja ini adalah hasil kerja keras tim, tapi saya merasa bangga bisa meneruskan filosofi pelatih senior saya di level Timnas U20, tambah Nova. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U20 semakin optimis dalam menghadapi tantangan di Piala AFF U20 2025. Pelatih Nova Arianto mengingatkan bahwa meskipun ini adalah hasil yang sangat positif, timnya harus segera melupakan laga ini dan fokus pada pertandingan selanjutnya. Ini kemenangan yang sangat berarti, tapi kami harus segera mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Setiap tim di turnamen ini punya kekuatan dan tantangan tersendiri, ujar Nova. Sementara itu, pelatih Thailand, Emerson Pereira, juga menekankan pentingnya untuk segera bangkit dan memperbaiki kelemahan yang ada. Kami tidak boleh larut dalam kekalahan ini. Kami masih memiliki banyak peluang di turnamen ini dan harus terus berjuang untuk meraih hasil terbaik, ujar Pereira. Kemenangan ini menjadi titik awal yang baik bagi Timnas Indonesia U20. Dengan strategi yang efektif dan penampilan solid dari pemain seperti Arkan Kakak, Garuda Muda semakin percaya diri dalam menjalani sisa turnamen. Pertandingan selanjutnya akan menjadi ujian berat, tetapi dengan mental juara dan persiapan matang, Indonesia siap menghadapi tantangan berikutnya. Kemenangan Timnas Indonesia U20 atas Thailand dengan skor 2-0 di laga perdana Piala AFF U20 2025 mendapatkan sambutan hangat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah menyaksikan langsung pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Erick mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi terhadap performa anak asuh pelatih Nova Arianto yang tampil disiplin dan efektif dalam menghadapi Thailand. Erick menyebut bahwa kemenangan ini bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga soal bagaimana tim dapat menunjukkan kerja keras, kedisiplinan, dan semangat juang yang tinggi. Ini adalah hasil kerja keras dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Nova Arianto dan seluruh pemain. Timnas Indonesia U20 menunjukkan karakter yang luar biasa, meskipun menghadapi tim yang sangat kuat seperti Thailand. Kami bangga melihat mereka bermain dengan fokus, percaya diri, dan mengutamakan permainan tim, ujar Erick. Erick juga memberikan apresiasi kepada Arkan Kakak yang mencetak 2 gol kemenangan untuk Indonesia. Arkan Kakak adalah contoh nyata dari potensi besar yang dimiliki oleh generasi muda Indonesia. Kakak sangat matang di usia mudanya, dan performanya malam ini membuktikan bahwa kita memiliki pemain-pemain yang siap bersaing di level internasional, tambah Erick. Lebih lanjut, Erick menyoroti penerapan strategi serangan balik cepat yang selama ini menjadi filosofi permainan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong dan yang kini diterapkan oleh Nova Arianto. Menurut Erick, meski Indonesia tidak menguasai bola sebanyak Thailand, efektivitas serangan balik yang diterapkan oleh tim Indonesia menjadi kunci kemenangan tersebut. Strategi serangan balik yang diterapkan dengan sangat baik oleh pelatih Nova Arianto dan diteruskan dari pelatih Shin Tae-yong adalah langkah yang tepat. Kami tahu bahwa Thailand tim yang dominan dalam penguasaan bola, namun Indonesia mampu memanfaatkan setiap peluang dengan cepat dan akurat. Ini adalah bukti bahwa tim Indonesia sudah memahami filosofi permainan yang efisien dan efektif, jelas Erick. Erick juga menegaskan bahwa kemenangan ini tidak hanya memberikan semangat bagi tim, tetapi juga untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kemenangan ini memberikan kebanggaan bagi kita semua. Ini adalah awal yang baik untuk perjalanan panjang Indonesia di Piala AFF U20 2025, dan saya yakin dengan dukungan penuh, tim ini bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Terkait dengan reaksi keras pelatih Thailand, Emerson Pereira, yang menilai bahwa timnya dirugikan oleh keputusan wasit, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI selalu mendukung keputusan wasit dalam setiap pertandingan.
Kami menghargai setiap keputusan yang diambil oleh wasit. PSSI selalu mendukung agar pertandingan berjalan dengan adil dan profesional. Kami percaya bahwa keputusan wasit adalah bagian dari permainan dan kami berharap semua pihak menghormati hasil pertandingan dengan sportivitas tinggi, ujar Erik. Erik menambahkan bahwa meskipun banyak yang merasa kecewa dengan keputusan-keputusan dalam pertandingan, fokus utama harus tetap pada pengembangan sepak bola di Indonesia dan menjaga sportivitas. Kita harus terus fokus pada pengembangan sepak bola di Indonesia. Kritik dan protes adalah bagian dari olahraga, tapi mari kita selalu mengutamakan sportivitas dan menjalani kompetisi ini dengan semangat fair play, tambahnya. Melihat hasil positif ini, Erick Thohir berharap timnas Indonesia U20 bisa mempertahankan performa mereka dan terus berkembang. Ini baru langkah pertama dan saya berharap seluruh pemain tetap menjaga fokus dan tidak cepat puas. Tantangan selanjutnya akan semakin berat, tapi saya percaya dengan semangat yang tinggi dan persiapan matang, Indonesia U20 bisa meraih hasil yang lebih baik lagi. Kami akan selalu mendukung dan memberikan fasilitas terbaik untuk perkembangan tim, jelas Erick. Erick menutup komentarnya dengan pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar terus mendukung timnas Indonesia U20. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus mendukung timnas U20. Dukungan moral dari masyarakat sangat penting bagi pemain dan pelatih agar mereka bisa tampil maksimal di setiap laga, ujarnya. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia U20 kini berada dalam posisi yang menguntungkan untuk melanjutkan perjuangan mereka di Piala AFF U20 2025. Erick Thohir mengharapkan bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang menuju kesuksesan dan bahwa Indonesia akan semakin diperhitungkan di ajang sepak bola Asia. Tapi, tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Legenda hidup timnas Malaysia, Safi Saleh, ikut angkat bicara menanggapi polemik 7 pemain ilegal yang menyeret timnas Malaysia. Kasus ini mulai mencuat sejak September lalu, ketika muncul dugaan bahwa proses naturalisasi sejumlah pemain dilakukan secara tidak wajar. 7 pemain yang dimaksud adalah Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Victor Brandão Figueiredo, John Irazabal Iraoni, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. FIFA kemudian mengungkap bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terbukti menggunakan dokumen palsu agar para pemain tersebut dapat memperkuat tim nasional. Ironisnya, ketujuh pemain itu sempat tampil impresif ketika Malaysia mencatat kemenangan telak 4-0 atas Vietnam pada Juni lalu. Laga tersebut merupakan bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 Arab Saudi. Namun pelanggaran tersebut berujung pada sanksi berat. FIFA menjatuhkan denda kepada FAM sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Selain itu, masing-masing pemain dikenai denda 2.000 franc Swiss atau setara 41 juta rupiah. Tak hanya soal finansial, para pemain juga dijatuhi hukuman larangan terlibat dalam seluruh aktivitas sepak bola selama 12 bulan. Upaya banding yang diajukan FAM pun kandas setelah ditolak FIFA. Meski demikian, FAM masih melanjutkan perkara ini ke CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Di tengah situasi tersebut, Safi Saleh menyarankan agar FAM menghentikan perlawanan hukum dan menerima sanksi dari FIFA dengan lapang dada. Ia menekankan pentingnya menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang. Kesalahan sudah terjadi dan FIFA telah menjatuhkan hukuman. Tidak perlu kita mengulangi kesalahan yang sama, ujar Safi Saleh dikutip dari bolasport.com via Baharian. Yang terpenting sekarang adalah melangkah maju dan bergerak ke arah yang lebih positif, selangkah demi selangkah. Safi juga berharap polemik ini bisa segera berakhir, sehingga para pemain dapat kembali fokus pada sepak bola. Menurutnya, selama para pemain masih memiliki kesempatan untuk bermain dan berjuang, harapan tetap terbuka. Para pemain jelas ingin menang dan mereka tidak akan menyerah. Selama mereka bisa bermain, masih ada harapan, tutup Safi Saleh. Media asal Honduras, Diario Diez, menunjukkan rasa iri setelah timnas Indonesia disebut semakin dekat mengamankan jasa salah satu pelatih top kawasan Amerika Utara dan Tengah, CONCACAF, John Herdman. Dalam laporannya, Diario Diez menilai Indonesia akan mendapatkan sosok pelatih visioner dengan rekam jejak yang sudah terbukti. PSSI tengah mencari pelatih yang memiliki pengalaman meloloskan sebuah negara ke Piala Dunia. Pendekatan disiplin yang diterapkan John Herdman sukses mengangkat prestasi sepak bola Kanada. Indonesia berharap bisa meniru kesuksesan tersebut untuk mendongkrak posisi mereka di level Asia. Tulis Diario Diez dalam artikelnya Kamis 18 Desember 2025. Media tersebut juga menyoroti dampak kepergian Herdman dari kawasan CONCACAF. Hengkangnya Herdman ke Asia membuat negara-negara CONCACAF seperti Honduras dan Jamaika kehilangan pelatih elit.
Sebaliknya, Indonesia justru mendapatkan pelatih visioner yang telah teruji kualitasnya. Lanjut laporan itu. Diary Dias mengklaim telah memperoleh informasi bahwa John Hartman akan segera diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia dalam hitungan hari. Demi menangani skuad Garuda, Hartman disebut rela menolak tawaran dari Jamaika dan Honduras. Pengumuman resmi dari PSSI diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, tegas Diary Dias. Sinyal ke arah tersebut juga datang dari internal PSSI. Isyarat muncul saat anggota Exco PSSI, Endri Erawan, menghadiri konferensi pers pada Selasa 16 Desember 2025. Mantan CEO Mitra Kukar itu menyebut bahwa sosok pelatih baru timnas Indonesia tidak akan jauh dari nama-nama yang ramai diberitakan media. Saat ini, dua nama paling kuat dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia, yakni John Hartman dan Giovanni van Bronckhorst. Namun, Endri menegaskan bahwa pelatih yang dipilih wajib memiliki pengalaman membawa sebuah negara lolos ke Piala Dunia. Dari dua kandidat tersebut, hanya Hartman yang memiliki catatan membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Target kami, pelatih itu harus all out. Artinya, lebih banyak berada di Indonesia dibanding negaranya sendiri. Harus punya pengalaman bagus meloloskan tim ke Piala Dunia, bahkan kalau perlu tinggal bersama keluarganya di Indonesia. Ia juga harus berkontribusi pada pengembangan pelatih lokal, terlibat dalam kursus lisensi, serta dekat dengan klub Liga 1 dan Liga 2. Ujar Endri Erawan dalam konferensi pers di Jakarta. Kini, publik sepak bola tanah air tinggal menanti kepastian siapa yang akan menjadi nahkoda baru timnas Indonesia. Namun, melihat berbagai sinyal dan laporan media internasional, John Hartman disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menukangi skuad Garuda. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Sumarji, mengungkapkan bahwa 1 dari 5 calon pelatih timnas Indonesia menolak tawaran yang diajukan federasi. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam jumpa pers PSSI yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa 16 Desember. Sumarji menjelaskan bahwa PSSI awalnya mengundang 5 pelatih untuk menjalani proses wawancara. Namun, hanya 4 sosok yang memenuhi undangan tersebut. Meski begitu, ia tidak mengungkap identitas pelatih yang memilih mundur dari proses seleksi. Dari 5 undangan, hanya 4 yang hadir untuk interview, ujar Sumarji. Lebih lanjut, Sumarji menyebutkan bahwa hasil evaluasi dari rangkaian wawancara itu kini telah mengerucut ke 2 nama terkuat. 2 kandidat tersebut rencananya akan segera dibawa ke dalam rapat Exco PSSI untuk dibahas lebih lanjut. Dari laporan yang saya terima, sekarang mengerucut ke 2 nama. 2 nama ini akan kami bawa ke rapat Exco dan mudah-mudahan bisa diputuskan dalam waktu dekat. Lanjutnya. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI itu menegaskan bahwa nama-nama calon pelatih yang diwawancarai tidak jauh berbeda dari rumor yang selama ini beredar di media. Beberapa nama yang mencuat antara lain Timur Kapadze, Jesus Casas, Giovanni van Bronckhorst, John Hartman, dan Heimir Hallgrimsson. Selain itu, nama John Heitinga juga sempat dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Sumarji pun mengakui bahwa PSSI telah memberikan sedikit gambaran terkait sosok pelatih senior yang dicari. Namun, ia meminta publik untuk tetap bersabar menunggu keputusan resmi dari federasi. Sebenarnya, bocoran tipis-tipis sudah kami sampaikan, tapi mohon bersabar, ucap perwira polisi berpangkat komisaris besar atau kombes tersebut. Ia memastikan PSSI akan bekerja maksimal demi mendapatkan pelatih yang paling sesuai dengan kebutuhan timnas Indonesia. Hal ini ditegaskannya dalam jumpa pers yang turut dihadiri anggota Exco PSSI lainnya, Endri Erawan. Yakinlah, PSSI benar-benar ingin mendapatkan pelatih senior yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan tim nasional, tutup Sumarji. PSSI menegaskan bahwa pelatih baru timnas Indonesia nantinya tidak hanya dibebani target prestasi jangka pendek, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan transfer ilmu kepada pelatih-pelatih lokal yang tergabung di tim kepelatihan. Langkah ini dipandang krusial agar sepak bola nasional mampu melahirkan pelatih-pelatih berkualitas dari dalam negeri, seperti yang telah dibuktikan oleh sosok Nova Arianto. Nova Arianto disebut sebagai contoh nyata keberhasilan transfer ilmu pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Ia lahir melalui proses pendampingan panjang bersama pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selama sekitar 5 tahun, Nova dipercaya menjadi asisten pelatih timnas Indonesia senior dan terlibat langsung dalam perjalanan skuad Garuda di level internasional. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji menegaskan bahwa PSSI memiliki kriteria khusus dalam menentukan pelatih baru timnas Indonesia senior.
Salah satu syarat utama adalah kesediaan pelatih kepala untuk membuka ruang bagi pelatih Okang agar terlibat aktif dalam struktur kepelatihan. Isu pelatih timnas senior memang ramai, tapi yakinlah PSSI ingin benar-benar mendapatkan pelatih yang sesuai dengan kriteria kami, ujar Sumarji. Ia menegaskan bahwa pelatih terpilih harus mau bekerja bersama asisten pelatih lokal. Contohnya Coach Nova, dari awal kami minta kepada STY agar ada pelatih lokal yang ikut dalam tim, dan proses itu berjalan dengan baik, tambahnya. Selama mendampingi Shin Taeyong, Nova Arianto tercatat terlibat dalam 57 pertandingan timnas Indonesia senior. Ia juga menjadi bagian dari sejarah penting saat Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya itu, Nova juga pernah mendampingi timnas U23 Indonesia yang sukses menembus semifinal Piala Asia U23 2024 dan tampil di playoff Olimpiade 2024. Setelah menimba banyak pengalaman, Nova kemudian dipercaya memimpin timnas U17 Indonesia. Kepercayaan tersebut dibayar lunas dengan prestasi membanggakan, yakni membawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi, serta mencatatkan kemenangan bersejarah di ajang tersebut. Berkat capaian itu, Nova dipromosikan untuk menangani timnas U20 Indonesia dengan misi besar lolos ke Piala Dunia U27 2027. Alhamdulillah ada hasilnya. Mudah-mudahan kedepannya performa Coach Nova terus meningkat, ujar Sumarji. Kegagalan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand membawa dampak besar di internal federasi. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri, pelatih yang selama ini dikenal sebagai figur penting di balik berbagai prestasi tim nasional kelompok usia. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa langkah tegas itu diambil setelah federasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa Garuda Muda di ajang multi-event Asia Tenggara tersebut. Pada SEA Games 2025, timnas Indonesia U22 memang tampil di bawah ekspektasi. Dari 2 laga fase grup, Indonesia hanya meraih 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Garuda Muda sempat takluk 0-1 dari Filipina sebelum bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Myanmar. Namun, hasil tersebut belum cukup mengantarkan Indonesia ke semifinal karena kalah selisih produktivitas gol dari Malaysia. Setelah kami melakukan evaluasi secara bersama-sama, kami sepakat bahwa langkah pertama adalah mengakhiri hubungan kerja antara Coach Indra Syafri dengan PSSI, ujar Sumarji. Ia juga menegaskan bahwa pemutusan kerjasama ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap dijalankan sesuai kesepakatan, tambahnya. Tak hanya dicopot dari posisi pelatih timnas U22, Indra Syafri juga tidak lagi menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Dengan keputusan tersebut, pelatih asal Sumatera Barat itu dipastikan sudah tidak memiliki peran struktural di tubuh federasi. Menariknya, meski gagal di SEA Games 2025, nama Indra Syafri justru tetap mendapat pengakuan dari media-media Asia Tenggara, khususnya Vietnam. Sejumlah media menilai keputusan PSSI bisa dipahami, namun tetap menekankan besarnya jasa Indra bagi sepak bola Indonesia di masa lalu. Media Vietnam 24H menyebut pencopotan Indra sebagai konsekuensi wajar, mengingat status Indonesia sebagai juara bertahan yang tersingkir di fase grup. Meski demikian, mereka tetap mengakui pengalaman dan prestasi Indra Syafri bersama tim-tim usia muda Indonesia, termasuk keberhasilannya membawa timnas U22 meraih medali emas SEA Games edisi sebelumnya. Pujian lebih tegas datang dari media Vietnam lainnya, The Tao 247. Media tersebut menyebut PSSI telah berpisah dengan salah satu pelatih paling sukses di level pembinaan usia muda. Indra dinilai berjasa besar, mulai dari membawa Indonesia juara AFF U19 2013, AFF U22 2019, hingga puncaknya meraih emas SEA Games 2023 bersama timnas U22. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan sahabat.